Bentar, saya rekam. Ah, sudah mulai direkam. Mungkin tadi kelupaan. Oke, lanjut ya. Kasih, Bu. Eh, Oke. Eh, Cirinya kalau yang praktek itu intinya tidak ada UAS. Jadi memang tugas berat kita, para tutor yang megang mata kuliah praktek ini karena mahasiswa bertumpu pada tugas-tugas itu ya, tugas-tugas selama tutorial itu. Kalau itu tidak oke ya dia tidak dapat nilai dari tugas-tugas praktek dan laporan. Kan semuanya menuntut laporan ya. PKM ada laporannya, PKP juga ada laporannya, analisis juga kan malah 3 laporannya gitu ya. Makanya itu karena sudah berat tugas-tugasnya tidak ada lagi UAS. Sehingga konsekuensinya kalau dia tidak aktif di tutorial, ya wassalam sudah dia tidak dapat nilai dan harus mengulang semester depannya bayar lagi gitu ya. Bayar lagi rugi waktu, rugi biaya. Nah, saya akan jelaskan dulu yang PKM nanti. Jadi kalau PAUD ada 3, kalau prodi lain mungkin hanya 2 Bapak Ibu, rata-rata 2, PKM dengan PKP aja. PGSD, PMAT, PBU itu rata-rata hanya PKM dan PKP. Nah di PAUD ditambah yang satu ini ya, yang praktek ada 1 analisis. Saya akan jelaskan 2 di antara 3 ini, yang PKM dengan yang analisis ya. Ini untuk PKM masih ingat ya modulnya yang ini, Bapak Ibu yang pegang PKM ya. PAUD 4304, pemantapan kemampuan mengajar. Bedanya apa sih dengan yang kemarin-kemarin? Kalau selama pandemi kita itu kan menggunakan yang namanya pendamping ya Bapak Ibu, cukup dengan pendamping untuk mengamati praktek mahasiswa di rumahnya atau mungkin di mana saja yang tidak harus di kelas. Kalau sekarang karena sudah dianggap kembali normal, sudah diminta untuk mencari supervisor 2. Siapa itu? Kalau bisa kepala sekolah. Kalau, mahasiswanya sendiri kepala sekolah, ya berarti cari yang lain, kepala sekolah lain gitu ya, yang sejawat gitu ya, sebagai penilai nanti, ya, sebagai penilai praktek yang banyak itu ya di lapangan. Jadi sudah tidak lagi pakai pendamping, tapi kembali seperti dulu, seperti panduan aslinya. Jadi kalau baca di panduan PKM itu ada, bahwa mereka memang harus mencari supervisor 2. Kita bisa disebut sebagai tutor atau supervisor 1 gitu ya. Kita ini yang jadi tutor. Ya. Kalau yang tutor saya nggak akan bahas karena tidak di sini. Tutor sudah kemarin ya. Jadi kalau yang tutor itu masuk SIPAS non UTM. Ini langsung kepada polanya ya supaya gampang. Pola untuk PKM. Tugas praktek 1 itu bagian saja. Jadi apa, masuknya sebetulnya nanti di partisipasi, nanti juga akan saya jelaskan ininya, form Excel-nya supaya memudahkan Bapak Ibu ya. Itu, ada di sana untuk diminta untuk aktif di GPO. Tetapi tugas praktek sesungguhnya mulai di pertemuan kedua ini ya. Setelah dia mengumpulkan analis video, dia juga diminta untuk membuat RPPH 2 dan 3. Jadi sudah ada 3 RPPH di pertemuan kedua itu nanti ya. Tugas praktek kedua itu ada 3 RPPH, RPPH ke-1, kedua, dan ketiga. Ya, tetapi yang disimulasikan hanya baru yang simulasi ke-1. Ini yang disebutkan dengan dokumen praktek 1 tuh ini. Ya, dikumpulkan di LMS UTACID. Bedanya dengan yang dulu di mana? Di sini Bapak Ibu ya. Kalau dulu cukup dengan pendamping, sekarang simulasi ini harus diamati oleh supervisor 2 dan dinilai dengan APKG 1 untuk RPPH-nya. Kalau untuk pelaksanaan prakteknya ya berarti APKG 2. Jadi setiap kali datang ke pertemuan berikutnya, kalau misalnya itu web ya berarti dia email, kalau TTM berarti dia menyerahkan itu hasil APKG 1 dan APKG 2 dari supervisor 2 itu. Kita sebagai tutor harus nagih, mana hasilnya gitu ya. Yang kemarin gitu ya. Sambil kita lihat lagi RPPH-nya, kan RPPH boleh kita nilai juga, kita lihat gitu ya. Tidak tidak hanya kita terima bulat-bulat apa penilaian dari supervisor 2 kan, karena kadang-kadang juga subjektif ya, atau mungkin ada rasa kasihan dan sebagainya, nilainya 4 4 4 4 semua gitu ya. Padahal kita tahu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita kasih masukan gitu ya. Jadi RPPH kan kita masih punya punya wewenang gitu ya untuk memberikan masukan terutama dan juga menilai di sana. Terus menyusun refleksi simulasi pertama, nah ini semuanya diserahkan ke sini. Tugas praktek kedua sama polanya, hanya ada 2. Kalau tadi 1, 2, 3, sekarang 4 dan 5 saja. Persis sama polanya, tetapi intinya gini, intinya seminggu itu 2 hari lah dia praktek. Seminggu 2 hari praktek, hanya pas pertemuan ke-1 dan kedua ini semuanya digabung jadi 3 praktek ya. Jadi 2 2 2.
Karena totalnya nanti ada berapa Bapak Ibu untuk PAUD itu ada 8 ya. 8 praktek PKM yang tutor PKM nih mungkin mohon dicermati. 8 kali praktek plus 1 kali ujian. Berbeda dengan PGSD. Kalau PGSD itu seingat saya sampai 12, lebih banyak ya karena ada bidang studi. Kalau PAUD kan nggak pakai bidang studi. Polanya akan sama, tetap harus meminta supervisor untuk menilai, berarti dia pertemuan berikutnya menyerahkan APKG 1 dan APKG 2. Terus kemudian juga menyerahkan refleksi, ya refleksinya ditulis. Semuanya sebaiknya ditulis sudah langsung berupa ketikan. Kenapa? Karena nanti akan dijadikan lampiran kan di laporan. Kalau misalnya tulisan tangan agak repot juga nanti diketik ulang lagi semuanya termasuk refleksi gitu ya. Tapi kalau APKG bolehlah. APKG di-scan boleh. Kan APKG biasanya kita ngasih ke supervisor itu kan sudah lembaran gitu ya, nggak mungkin dia menilai dengan laptop. Nggak apa-apa nanti di-scan saja, di-scan dimasukkan di lampiran. Oke, ini untuk praktek kedua. Nah, sampai dengan keempat kita lihat sama polanya ya. Jadi di praktek ketiga itu ke-6 dan 7, kalau tadi 4, 5 sudah, ke-6 dan 7. Yang terakhir di praktek keempat yang ke-8. Nah, ke-8 sudah selesai, dianggap selesai, berarti tugas 1, simulasi ke-1 sampai 8 itu selesai di pertemuan kelima. Ya, simulasinya selesai di pertemuan kelima. Nanti pada saat ujian, itu ada di pertemuan ke-6, itu sudah mereka sudah diminta untuk menyerahkan RPPH ujian gitu ya. Silahkan apa saja keterampilan dasarnya dilihat nanti ya, pemanfaatan medianya bagaimana, strateginya bagaimana. Intinya yang 10 KDM yang ada di APKG itu. Nah, ini perbedaannya. Kalau TUEP bagaimana? Kalau TUEP ujiannya di kelas luring tetap, artinya di kelas PAUD beneran gitu di TK. Sebaiknya tidak di kelasnya sendiri ya. Kalau untuk PKM berbeda dengan PKP nanti yang justru harus di kelasnya sendiri. Kalau PKM mungkin bisa berkelompok ya, dipusatkan di mana gitu biasanya kalau ujian, dan divideokan ya, divideokan 3-5 menit seperti kemarin-kemarin, diunggah di Google Drive atau YouTube. Nah, linknya ini yang kemudian dikirim ke tutor dan juga dimasukkan di sini nanti di LMS. Tetapi sama seperti yang sebelumnya, harus dinilai oleh supervisor, tambah satu lagi penilai lain. Ini, siapa penilai lain ini? Teman sejawat juga, tapi yang lebih senior. Ya, guru di TK tersebut boleh, tapi yang lebih senior. Jadi, khusus untuk ujian ada 2 penilainya, supervisor dan penilai lain, gitu ya. Nah, kalau tutornya bagaimana? Bisa juga sebetulnya tutor ke lapangan, tapi berarti kan mesti muter-muter tuh kemana-mana ya. Kalau TUEP kayaknya nggak mungkin. Kalau TTM mungkin masih mungkin ya kalau lokasinya dekatan. Bedanya apa dengan yang TUEP? Kalau TTM, karena memang ujiannya sudah di lapangan, terus setiap pekan ketemu langsung secara fisik, tidak perlu lagi pakai video Bapak Ibu. Jadi cukup langsung ujian luring dinilai oleh supervisor dan penilai lain. Kalau tutor di sini sebagai supervisor, berarti penilai lainnya ini adalah supervisor 2 yang selama ini menilai di pertemuan ke-1 sampai 8 boleh gitu ya. Nah, kemudian tetap menyusun refleksi ujian, lalu mengirim lagi ke LMS. Nah, pertemuan ke-7 dan 8 itu fokus kepada laporan supaya mahasiswa punya kesempatan kan ya 2 minggu ya untuk membuat laporan. Laporannya seperti apa? Tolong laporannya dilihat lagi tidak lagi seperti yang masa COVID, tetapi benar-benar sesuai dengan yang ada di panduan PKM. Refleksi juga demikian. Refleksi silahkan dilihat yang ada di panduan PKM. Yang ada 5 butir itu ya, masih ingat barangkali di sana nanti ada kekuatan, kelemahan, keunikan, terus cara mengatasi kelemahan gitu ya, khasnya itu yang kemudian harus dilaporkan. Nah, pertemuan ke-8 ini adalah semacam wrap up ya, Bapak Ibu silahkan mengecek kembali semua file-file mahasiswa itu dari praktek 1 sampai praktek 5 tadi, termasuk ujian, sudah ada semuanya belum, terus kemudian mengupload semua berkas ke praktek UTACID. Kalau sebelumnya hanya LMS, mulai pertemuan ke-8 ini tolong ingatkan mahasiswa dan juga untuk Bapak Ibu nanti memasukkan semua berkas-berkas ke laman praktek UTACID ya. Itu untuk yang TTM atau TUEP PKM. Nilainya seperti apa? Nilainya seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya kasih lihat Excel-nya ya supaya ada gambaran. Ya, jadi tugas praktek 1
itu dihitung 20%. Kenapa 20%? Karena di sana ada nyelip analisis video GPO 10%. Ya, yang dokumennya tetap 10%. Nah, yang 2, 3, 4 semuanya 10% karena semuanya hanya dokumen praktek. Jadi ada dokumen praktek 1, dokumen praktek 2, praktek 3, praktek 4 gitu ya. Tadi sudah ada di polanya ya. Kalau 4 itu isinya 6 dan 7, kalau praktek 3 itu isinya 4 dan 5, kalau praktek 2 itu isinya 2 dan 3 gitu. Praktek 1 isinya 1 saja, kan semuanya ada 8. Nah, terus ujian ya. Ujian itu kontribusinya 20%. Nah, terakhir laporan PKM 30%. Ini semuanya dinilai oleh tutor. Ya, berbeda nanti dengan PKP yang penilaiannya untuk laporan khusus laporan PKP itu dinilai oleh pemeriksa ya. Ada penilai lain di luar tutor. Itu untuk PKM. Sekarang saya jelaskan sedikit untuk analisis ya karena nyambung. Di sini tentu ada Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah analisis. Memang ada 2 kode Bapak Ibu, sementara ada juga yang PAUD 4504, ada yang masih PAUD 4509. Ini karena beda masukan ya, BI atau enggak BI. Kalau yang BI 4509, tapi kalau yang dari masukan SMA itu PAUD 4504. Ya, modulnya ini masih ingat ya? Lebih simpel untuk analisis ini kan sebetulnya polanya tidak jauh berbeda dengan mata kuliah berpraktek nanti ya. Jadi tugasnya di 357. Yang membedakan hanya kalau kemarin-kemarin selama pandemi itu kan mereka cukup menganalisis video. Video TK mana, video KB mana gitu ya dianalisis karena tidak mungkin berkunjung ke lapangan. Nah, sekarang benar-benar harus mulai berkunjung ke lapangan lagi Bapak Ibu. Sama seperti di panduan. Ya, jadi eh, intinya kan kalau mata kuliah analisis ini kan mini riset tentang penelitian kelas. Loh, kan sudah ada PKP, beda. Kalau PKP itu namanya kan PTK, penelitian tindakan kelas ya, classroom action research. Kalau ini penelitian kelas, classroom research. Jadi memotret apa yang ada di kelas, pembelajaran di kelas dan harus punya fokus juga tetap sama seperti PKP. Apa sih yang jadi fokusnya gitu ya. Penelitiannya itu harus ada apakah tentang kegiatan makan bersamanya, apakah pengembangan kognitif tertentu, itu setiap mahasiswa harus punya fokusnya. Dan ini tolong betul-betul dilatih ya kepada mahasiswa untuk punya fokus penelitian. Diharapkan tidak ada yang sama dalam satu kelas itu. Meskipun nanti waktu observasi sama-sama, kan nggak mungkin juga kan satu orang satu TK, satu orang satu TK. Boleh rombongan. Misalnya TK Sabiluna, oh 5 orang ke sana, boleh aja silahkan, tetapi fokusnya kan berbeda-beda nanti, gitu ya. Nah itu silahkan aja nanti diatur. Yang jelas semuanya sudah ke lapangan, diamati menggunakan 3 metode ini, dan ini dijelaskan detail di panduan ya, observasi, wawancara maupun dokumentasi, ya. Jadi punya fokus, kemudian dimasukkan di LMS UTACID. Ini pada pertemuan ketiga. Ini agak kita geser di sininya, apa namanya, tugasnya. Nanti kita lihat di LMS-nya geser apa enggak ya. Tapi kalau dalam pelaksanaannya biasanya kita geser karena memberikan kesempatan pada mereka supaya matang dulu di instrumennya, gitu ya. Jangan sampai ke lapangan itu masih gerabak-gerubuk nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Makanya ada 3 kali tutorial itu supaya matang dulu instrumen yang mau digunakan di lapangan. Baru kemudian ke lapangan pada pertemuan antara 3 dengan 4. Nah, pas pertemuan keempat mereka sudah menyerahkan laporannya. Laporannya pertama di mana? Di TK dulu ya. Dan TK-nya bukan tempat mahasiswa tersebut mengajar. Ya, supaya tidak subjektif. Kalau yang diamati tempat dia sendiri biasanya subjektif gitu ya. Nah, dia mengamati di TK lain, lalu dibuat laporannya berdasarkan instrumen yang sudah disusun di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada syaratnya ini untuk membuat laporannya. Minimal ada 5 sumber, daftar pustakanya minimal 5, masih ringan ya. Kalau untuk mahasiswa S1 ini masih oke lah gitu ya. Dan itu kemudian dikirim ke LMS UTACID. Polanya akan sama berulang tetapi hanya settingnya yang berbeda. Kalau tugas 1 itu TK, tugas kedua itu nanti di KB, kelompok bermain. Sama persis, bukan tempat mahasiswa mengajar. Mereka juga harus punya fokus dulu, ya. Fokus penelitiannya apa di KB, gitu kan? Tentu berbeda kan nanti kegiatan-kegiatan di KB dengan di TK kan berbeda sedikit gitu ya dari sisi tingkat kesulitannya, apa ragamnya itu kan tentu berbeda. Ini yang di KB ya di pertemuan kelima. Nanti dikumpulkan di pertemuan keenamnya, sama syaratnya.
3-10 halaman, minimal 5 sumber referensi ya. Jadi mundur 1 kali. Jadi mereka itu sudah diharapkan turun ke lapangan antara pertemuan ke-5 dengan ke-6. Nanti tutor bisa membantu untuk mendaftar ya TK mana saja yang dikunjungi gitu ya, dan kita juga mendapatkan insight nanti di sana berbagai macam pelaksanaan pembelajaran di TK tersebut. Yang terakhir itu di TPA ya, Taman Penitipan Anak. Gimana Bu, kalau di daerah saya itu kan nggak ada TPA-nya, boleh SPS, Satuan PAUD Sejenis. Yang penting bukan TK atau KB. Satuan PAUD Sejenis itu apa saja, macam-macam. Bisa Posyandu, bisa Pos PAUD, bisa BKB, Bina Keluarga Balita, bisa sekolah minggu, ya itu bisa juga misalnya TPQ yang anak-anaknya masih kecil tapi yang host Quran boleh. Itu semuanya termasuk ke SPS ya. Yang penting selain TK dan KB, kalau ada TPA lebih bagus ya. Nah, tentu fokusnya ini juga akan berbeda lagi. Kan fokus di TPA jauh ya kalau dibandingkan dengan TK sama KB, misalnya tentang kegiatan tidur seperti apa, kegiatan apa namanya, pengasuhan setelah sore itu seperti apa, itu kan tidak akan kita jumpai di TK. Tapi di TPA kita ketemu yang seperti itu. Karena full day kan, dari pagi sampai sore. Nah, ini tolong dibicarakan dulu ke mahasiswa, apa sih yang mau diteliti dari anak TPA ini. Nah, setiap mahasiswa diharapkan punya fokus yang berbeda-beda gitu ya. Terus setelah itu dikumpulkan di pertemuan terakhir tugas 3 ini ya, analisis kritis di TPA diserahkan lagi ke LMS UT ACID. Pada akhir sesi ini juga jangan lupa semua berkas diserahkan ke laman praktik UT ACID gitu ya. Kontribusi nilainya seperti apa? Ini juga berbeda. Kalau misalnya yang berpraktek kan lebih simpel ya. Nah, ini 10% saja partisipasinya, besar di laporannya Bapak Ibu ya. Masing-masing 30%. Di laporan ini TK 30, KB 30, di TPA-nya 30. Ya, 10% sisanya partisipasi. Kecil memang di partisipasi karena memang diharapkan mereka melakukan analisis di sini. Saya akan tunjukkan dulu apa namanya? Saya nggak bisa ini ya. Jadi harus saya stop dulu. Saya masuk lagi ke share screen sebentar. Saya tunjukkan penilaiannya. Ini belum berubah ya. Bentar. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah, Bun. Ya. Saya jelaskan dulu yang PKM ya. Kalau yang simulasi ini khusus yang to web, ini nanti akan dikirim ya Bapak Ibu, jangan khawatir, akan dikirim oleh BBLBA masing-masing, oleh pengurusnya. Sudah ada perhitungannya, tinggal dimasukkan. Jadi kalau simulasi masih sama, tapi ini khusus bagi yang to web ya. Nah, untuk laporan nanti dilihat lagi ya. Ini laporannya masih to web ya. Tapi kalau yang akhirnya ini. Nih, ini perhitungannya tadi. Analisis video 10%, dokumen praktek 1 10%, ya. Lalu ada dokumen praktek 2 10%, dokumen praktek 3 10%, praktek 4 10%. Ujian ya, kalau yang web berarti video itu 20% dan laporan 30%. Ya. Ini Excel-nya memang sudah ada, tinggal di terima oleh Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa memasukkan nanti. Gitu ya. Nanti saya bagikan. Kalau untuk yang analisis, sebentar, saya cek dulu. Nah, ini analisis ya. Jadi partisipasinya terbagi dua, yang 10% tadi, yang satu keaktifan di kelas, yang separuhnya lagi, yang 5% adalah analisis GPO, lalu yang 30%, 30%, 30%, semuanya totalnya 90% itu semuanya untuk tugas. Nah, ini kan kalau satu saja tidak mengumpulkan, hilang tuh nilai 30%, sayang banget gitu ya. Jadi bagaimanapun kita para tutor tugasnya adalah ya menagih ya. Sebisa mungkin tidak ada yang bolong tugas dari mahasiswa ini supaya memang ada nilainya. Karena semua tugas praktek ini, terutama yang PKM sama analisis, itu adanya di tangan tutor gitu, yang menilai tutor. Nanti kalau PKP kan berbeda lagi ya. Kalau PKP nanti ada juga penilai dari laporan gitu.
ini dari saya akan disambung oleh Bu Dian yang akan membahas tentang mata kuliah berpraktek. Silahkan Bu Dian. Baik, terima kasih Ibu Mukti. Mukti boleh bertanya dulu Bu Mukti sebelum dilanjut. Satu aja Bu Mukti. Disimpan dulu boleh nggak Pak supaya nanti nggak fokus supaya fokus ke belakang. Oke, iya ya, Tulis dulu, siap. Pak, ya. Oke, oke. Oke, saya izin share screen untuk ini. Dulu. Salah. Mohon maaf, tunggu sebentar. Apa dari Mbak Mukti aja, Mbak? Kepotong ya. Ada Oke. potong. Coba. Kepotong Tunggu, sebentar. tunggu. Saya screen aja nih. Sebentar, yang tadi berpraktek ya. Ya, Tunggu, silahkan. tunggu sebentar. Kok saya malah nggak bisa lihat? Share Saya screen hanya- masih PKM, Bun. Masih Tunggu sebentar. PKM. Kenapa? Saya Yang share hanya screen. Ya, masih PKM itu. Ini berpraktek Bu, ini beda. Coba saya stop dulu deh. tunggu ya. Mungkin Yang dia saya yang bisa. Di layar Oh saya iya, di Dian yang di Masih PKM. pola web TTM PKM PAUD. Stop ini. dulu Yan, coba di stop Oke, dulu. tunggu. Nah, Nah, terus geser. Tunggu, saya stop share screen. Mbak Mukti masih share screen? Enggak, aku enggak share screen Oh, karena ini yang aku ya? Kok ini kelihatan di aku? teman-teman yang itu. Aku enggak Oke, share. tunggu. Kenapa aku malahan nggak bisa ini? Coba diulang aja di Pak. Tunggu sebentar. Stop share screen ya. Udah, ini sudah enggak ada. Hah? Masuk lagi. Ini Nggak sudah enggak ada? ada sekarang. Sekarang masuk lagi aja. Share Tunggu. screen. Share screen-nya ini. Share. Ya, tinggal dibesarkan aja di jam pasirnya. Langsung ini ke kok malah- yang Aku tampilannya malah aneh nih. nanti kalau dari aku nggak kelihatan lagi soalnya. Tunggu. Malahan gini. Jam pasirnya, nah ini. ya berpraktek kan Ya, belum. nah, ya tunggu aja. Oke. Belum kebuka di saya. Memang Di belum. teman-teman udah? Belum? Belum. Tunggu. Bun. baru perjalanan mungkin, Bun. Ya, lewat parung Masih dulu. OTW, Bun. Eh, Muser. mohon maaf ya. Masih muter. Jalan-jalan dulu dia, Bu. Iya. Cuacanya mendung soalnya. Jadi jalan-jalan dulu. Oke. Sudah bisa? Oke, udah kelihatan, Bun. Ya, tapi kembali ke yang tadi nggak apa-apa lah, nggak usah jam Nggak pasir apa-apa ya. ya, Yang gini penting aja ini. ya. Ini mata kuliah bukan berpraktek ini. Tapi anunya aja, Iya. dikasin ke itunya. Langsung naik ke sini. Oke. Nah, ini Gini Bu, aja ya. Sudah muncul Bu. Sudah muncul. Bisa terlihat jelas, Pak? Sudah, Karena kalau saya buka jam pasirnya nanti Bun. lama lagi. Lanjutkan, Bun. Masih Oke. kecil, Bu. Kenapa, Pak? Kecil, Bu. Masih Kecil ya? Kecil. Tunggu sebentar. Di Nah, sudah?
Di slideshow, Kalau di slideshow tadi kayak tadi lama lagi keluarnya. Coba Oh, coba lagi. Ini Terlihat sudah terlihat ya, lihat. terlihat ya. Bisa dilihat. ya tapi kecil. Oke, monggo. Oke, lanjut Bun. Lanjut aja Jelas. ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dian Novita. Saya dosen di program studi PG PAUD di UT. Sekali ini akan menjelaskan tentang mata kuliah berpraktek. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah yang dimiliki program studi PAUD, yaitu ada 12 mata kuliah yang memerlukan tugas praktik sebagai syarat kegiatan pembelajaran di program studi PAUD. Nah, tugas praktik ini dilaksanakan dalam kelas tutorial. Nilai praktiknya, nilainya, kontribusi nilainya yaitu 50% nilai praktik dan 50% untuk nilai UAS. Nah, ini adalah 12 mata kuliah tersebut. Yang pertama adalah metode pengembangan kognitif, yang kedua ada metode pengembangan moral dan nilai agama, 3 metode pengembangan sosial emosional, yang keempat adalah metode pengembangan bahasa, kelima adalah bermain dan permainan anak, yang keenam ada metode pengembangan fisik, yang ketujuh adalah metode media dan sumber belajar TK, yang kedelapan ada mata kuliah metode pengembangan seni, yang kesembilan ada pengenangan anak-anak berkelainan, ke-10 yaitu pembelajaran terpadu, yang ke-11 metode pengembangan perilaku dan kemampuan dasar AUD, yang ke-12 adalah keterampilan musik dan tari. Nah, pola tutorial untuk TUEP mata kuliah berpraktek di PAUD yang pertama yaitu ada membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada SAT ke-1, yaitu satuan aktivitas kegiatan tutorial pertama, yaitu diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran SAT kedua, dilaksanakan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada SAT ketiga, yaitu diskusi dan tanya jawab. Di sini mahasiswa mengerjakan tugas praktik pertama. Jadi pada pertemuan ketiga ini mahasiswa mengerjakan tugas praktek pertama, yaitu membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Jadi nanti mahasiswa membuat RPPH, terus rancangan media, rancangan permainan, dan rancangan pembelajaran terpadu dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan mata kuliahnya ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tugas dikirim oleh mahasiswa ke aplikasi https://lms.ut.ac.id sesuai waktu yang ditentukan. Nah, paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan TUEP berikutnya. Jadi mahasiswa punya waktu 6 hari ya, setelah kegiatan tutorial pada hari ini, diberikan waktu 6 hari sebelum pelaksanaan tutorial selanjutnya, mahasiswa harus sudah mengupload tugas tersebut ke dalam LMS. Nah, selanjutnya, semua mata kuliah berpraktek memerlukan supervisor untuk 11 mata kuliah, kecuali untuk mata kuliah seni dan keterampilan musik, seni, keterampilan musik dan tari. Nah, untuk pola TUEP untuk yang keempat, membahas kompetensi esensial dalam rangka pencapaian pembelajaran pada SAT ke-4. Di sini juga dilakukan diskusi dan tanya jawab, pemberian feedback pada tugas pertama oleh tutor tentang rancangan pembelajaran. Yang kelima, membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai pembelajaran pada SAT kelima, dilakukan diskusi dan tanya jawab juga. Lalu tutor memberikan tugas praktek kedua berupa uji konsep dalam bentuk esai, maksimal soalnya yaitu 5 butir.
Selanjutnya mahasiswa melakukan tugas praktek kedua, yaitu mengerjakan uji konsep dalam soal esai maksimal 5 butir tersebut. Tugas dikirim mahasiswa sama melalui LMS juga, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Keenam, membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada saat ke-6, lalu diskusi dan tanya jawab, terus melakukan feedback untuk tutor melakukan feedback untuk tugas praktik kedua. Maaf Ibu, bisa dibesarkan Kak? Sebentar, ini saya juga kalau dibesarkan seperti tadi lama, dia jam pasir terus gitu. Bisa di zoom Bu, ditarik kameranya. Tunggu Kalau untuk sebentar dibesarkan. ya, coba Kamera masing-masing. ini sudah Cukuplah, nggak apa-apa ya. gini ya. Ya. Nah, lanjut untuk aktivitas kegiatan tutorial ke-7, yaitu membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran. Satuan aktivitas kegiatan tutorial ke-7 dilakukan juga diskusi dan tanya jawab oleh tutor, lalu mahasiswa melakukan tugas praktik ketiga, yaitu unjuk kerja mandiri berupa simulasi praktek pembelajaran sesuai karakteristik mata kuliah tersebut. Jadi contoh simulasi penggunaan media, simulasi tari, simulasi permainan edukatif, dan stimulasi penanganan ABK, anak berkebutuhan khusus. Tugas ketiga ini berupa bukti simulasi berbentuk foto atau video yang berseri dikirim oleh mahasiswa ke halaman LMS sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi sama seperti yang tugas-tugas sebelumnya, diberikan waktu paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan tutorial berikutnya. Nah, untuk pertemuan ke-8, di sini tutor membahas kompetensi esensial yang dicapai dalam pembelajaran pertemuan ke-8, dilakukan diskusi dan tanya jawab juga, lalu memberikan penguatan dan motivasi selama kegiatan aktivitas dari pertemuan 1 sampai 7, mana yang belum dipahami oleh mahasiswa selama kegiatan tutorial berlangsung. Nah, tutor menugaskan mahasiswa di sini untuk mengupload semua tugas dalam satu file dalam bentuk PDF ke laman aplikasi https praktek.ut.ac.id. Di sini juga pada pertemuan ke-8, tutor menginput nilai akhir tutorial ke https praktek.ut.ac.id, dan tutor juga wajib mengupload semua berkas tutorial ke halaman https praktek.ut.ac.id. Nah, untuk Bapak Ibu lebih jelasnya silahkan nanti membuka web www.ut.ac.id. Silahkan dibuka untuk katalog, dicari di sana di katalog. Nanti dilihat untuk pola mata kuliah berpraktek yang dimiliki oleh PG PAUD. Nanti di sana akan dijelaskan lebih rinci setiap pertemuan yang harus dilakukan oleh tutor kepada mahasiswa. Dan nanti di sana juga ada bentuknya, ada contoh di dalam katalog tersebut apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada setiap kegiatan pertemuan dalam tutorial mata kuliah berpraktek. Mungkin itu saja Bu Mukti dari saya untuk penjelasan mata kuliah berpraktek. Ya, terima kasih Mbak Dian. Boleh stop share nanti biar Mbak Tatmi bisa share. Nah, ini dari stop Mbak share-nya. Stop aja yang merah. Mbak Tatmi sudah Share, siap? oke. Nah. Ya. Halo Mbak Tatmi? Ya Mbak, sebentar. Oke, silakan. Masih ada yang bocor? Suara siapakah? Lihat ya. Bu, nanti bagi ya PPT-nya ya Bu. Untuk pedoman Bun, yang Ya.
Nanti insya Allah dibagi dan sudah ada WhatsApp grupnya tadi ya, sudah share, silahkan gabung. Bu Sri, Tatminingsih masih di-unmute nggih? Sebentar. Iya, sebentar. Sebentar Bu, setting itu lagi ngesetting ininya, filenya sebentar. Filenya nggak bisa dibuka Mbak di tempatku. Sebentar. Suka repot memang nih, sebentar. Iya nih, kalau apa? Oh, ini. Harus tutup dulu yang lain ternyata. Coba lagi. Oh ini, oke. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah Mbak, tinggal pasirnya. Sebentar. On the way. Yes, sudah. Baik. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tutor seluruh Indonesia ya. Juga Kaprodi, Ibu Wadik 3 dan Bapak Wadik 1 serta teman-teman di PG PAUD UT Pusat semua. Saya Sri Tatminingsih yang akan saya pengampu mata kuliah PKP, jadi di sini saya kebetulan mendapat tugas untuk memaparkan ya, berbagilah tentang pelaksanaan TUEP mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PAUD 4501. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mukti, gitu bahwa 3 mata kuliah praktek kita ini ya, dan semua mata kuliah berpraktek juga itu kembali normal gitu ya. Artinya semua pembelajaran di lembaga PAUD itu kan sudah tatap muka. Nah, dengan demikian maka semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktek dan berpraktek itu harus melakukan praktek di tempat yang sebenarnya gitu. Kalau yang di masa pandemi itu mereka prakteknya hanya di rumah, terus secara daring atau cuma buat video gitu ya, cuma simulasi gitu. Tapi kalau sekarang itu semua harus di lokasi yang sebenarnya gitu. Kalau memang PKM ya harus di TK, yang tadi disarankan harus di kelas kelas TK yang sebenarnya, diutamakan tidak di kelasnya sendiri gitu ya. Tapi kalau PKP gitu, mahasiswa semua harus melakukan praktek di kelasnya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah PKP di TUEP gitu nanti pastikan dulu di pertemuan pertama gitu bahwa semua mahasiswa itu mempunyai kelas untuk dilakukan PTK gitu. Jadi ya pasti punyalah Bu Tatmi gitu kan. Belum tentu, misalnya kalau untuk kepala sekolah gitu ya, kepala sekolah biasanya tidak pegang kelas. Nah, sampaikan kepada mereka bahwa selama mengambil mata kuliah PKP ini mereka harus pegang kelas gitu, pinjemlah kelas dari gurunya gitu ya, kelas dari salah satu guru mereka gitu selama mengambil mata kuliah PKP ini. Jadi wajib memiliki kelas yang akan diteliti gitu. Jadi wajib mengampu kelas. Nah, kompetensinya sama gitu ya. Jadi untuk PKP ini mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mengampu dari sebelum pandemi gitu, pasti pernah melakukan PKP yang sebenarnya gitu ya, PKP yang sesuai dengan panduan. Nah, kalau yang tutor yang baru masuk ke UT itu lama masa pandemi atau mulai tahun 2020 mungkin belum pernah melakukan TUEP atau TTM PKP yang sebenarnya gitu. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin hanya tinggal kembali ke masa dulu gitu kan. Tapi kalau yang baru mungkin ini merupakan hal yang baru gitu ya.
tapi kompetensinya tetap sama gitu ya, menemukan kelemahan, kemudian menganalisis masalah dari masalah di kelasnya gitu kan, menemukan penyebabnya, kemudian mencari solusinya, merancang solusi perbaikan gitu kan, terus melaksanakan perbaikan dan mempertanggungjawabkan keputusannya itu melalui laporan gitu ya, baik secara lisan ataupun tertulis. Nah, polanya ini Bapak Ibu sekalian, polanya ini ada di dalam panduan. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengampu TUEP dan TTM ya untuk PKP semester ini, itu Bapak Ibu harus berpegang kepada panduan karena semua kembali ke panduan itu gitu ya. Jadi pola ini ada di dalam panduan. Saya akan menjelaskan prosesnya ini gitu ya. Jadi yang berwarna putih ini ya, yang kotak-kotak di tengah-tengah ini itu adalah hitungannya TUEP-nya. TUEP 1, TUEP 2, TUEP 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 gitu ya. Ini TUEP-nya. Nah, yang bagian biru dengan ada lingkaran ungunya ini, dengan ada elips ungunya ini, itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di antara pertemuan TUEP, gitu, ya, di antara pertemuan TUEP. Jadi, kalau pertemuan pertama itu seperti yang tertera di dalam kok ada bocor ya. Seperti yang ada di dalam panduan ya, jadi di situ orientasi di sini Bapak Ibu menjelaskan tentang bagaimana PKP, kemudian nanti tugasnya apa, refleksinya apa, kemudian hasilnya di akhir itu apa, seperti itu. Nah, dalam pertemuan 1, ini penting sekali Bapak Ibu untuk meminta mahasiswa ya di antara 1 dan 2 itu meminta mahasiswa mencari supervisor 2. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mukti tentang supervisor 2 dan penilai gitu ya. Jadi di PKP itu wajib ada ya. Jadi meminta mahasiswa untuk mencari supervisor 2 dan penilai dengan persyaratan yang ada di dalam panduan. Jadi misalnya dia harus S1 PG PAUD, kalau nggak ada S1 PG PAUD ya S1 pendidikan boleh gitu. Kalau S1 pendidikan nggak ada juga gitu ya udah S1 apapun asal punya pengalaman tentang pembelajaran di PAUD dan memiliki pengalaman tentang pembelajaran di PAUD seperti itu ya. Jadi tapi diutamakan kalau mereka adalah S1-nya PAUD gitu. Keduanya, jadi penilai ataupun supervisor 2. Terus boleh nggak kepala sekolahnya? Boleh gitu ya. Boleh nggak tetangganya? Boleh gitu. Kalau memenuhi persyaratan akademis itu tadi ya. Jadi nanti surat kesediaan itu dikumpulkan di pertemuan kedua, di TUEP kedua. Nah, di antara TUEP 1 dan 2 mahasiswa diminta membuat refleksi. Format refleksinya ada di dalam di dalam panduan tidak ada ya, tapi nanti akan di-share mungkin oleh Bu Mukti atau dari UPBJJ biasanya sudah akan memberikan format refleksi ini gitu ya. Jadi kalau di dalam panduan itu belum ada format refleksinya. Diminta refleksi tapi formatnya tidak ada. Nah, kalau yang sekarang akan dibuatkan format refleksi agar lebih mudah mahasiswa melakukan refleksinya. Kemudian di pertemuan 2, mahasiswa tutor menjelaskan tentang bagaimana membuat rancangan siklus gitu ya. Nah, rancangan siklus 1 untuk siklus 1 ya, rancangan RIS, kita sering menyebutnya RIS, rancangan 1 siklus, itu RIS, R1S sebenarnya, RIS untuk siklus 1 gitu. Nama tutor menjelaskan itu sambil mengumpulkan surat kesediaan supervisor 2 dan penilai. Nah, surat kesediaan ini nanti oleh tutor dikirim ke UPBJJ setempat gitu ya, karena itu akan ada pencatatan oleh UPBJJ dan ada mungkin honornya ya, semacam honornya untuk supervisor 2 dan penilai itu gitu. Jadi harus dikirimkan ke UPBJJ. Kemudian menjelaskan cara membuat RPPH sesuai dengan RIS-nya mereka gitu. Pastikan bahwa tutor mengoreksi RIS-nya mahasiswa itu dengan
Benar, berdasarkan refleksi tentu saja ya, karena nanti apa yang ada di refleksi itu harus segaris atau linear dengan laporan, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian antara siklus 1 dan antara TUEP 1 dan 2, mahasiswa membuat rancangan satu siklus. Nah, di TUEP ketiga atau TTM ketiga, tutor memeriksa RIS 1-nya mahasiswa apakah sudah sesuai. Terus kemudian RPPH-nya juga diperiksa sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, maka antara 3 dan 4 mahasiswa menerapkan RIS 1 itu. Gitu. Sambil setelah RIS 1 selesai, mahasiswa membuat rancangan siklus 2 gitu. Ya, jadi RIS 2 itu baru dibuat setelah RIS 1 oke gitu. Setelah RIS 1 selesai gitu ya. Kemudian nah, pada saat menerapkan siklus 1 di hari terakhir gitu ya, hari terakhir, kalau misalnya untuk guru TK itu RPPH-nya kan dia ada 5 hari untuk perbaikan pembelajarannya. Nah, di hari terakhir atau hari kelima itu harus didampingi oleh supervisor 2. Kemudian untuk yang mahasiswa yang mengajar di KB itu di hari ketiga. Ya, karena KB biasanya 3 hari. Itu harus didampingi oleh supervisor 2 untuk menilai dengan menggunakan APKG. Nah, APKG-nya dari mana? Ada di dalam panduan. Mintalah mahasiswa untuk mengetik kembali APKG-nya. Jadi bukan dikopi dari panduan. Jadi diketik kembali supaya berukuran A4. Karena itu nanti akan menjadi lampiran laporan. Gitu. Jadi di laporan itu harus ada APKG 1 dan 2. Nah, APKG 1 untuk menilai RPPH-nya, APKG 2 untuk menilai pelaksanaannya. Ingat Bapak Ibu, untuk siklus 1, APKG 1 dan 2-nya mahasiswa itu hanya untuk hari terakhir. Hanya untuk hari terakhir dinilai oleh supervisor 2 ya. Nah, nanti begitu di pertemuan keempat gitu ya, APKG itu dikumpulkan beserta kalau sudah tentu ada capnya gitu ya, ada cap sekolah, ada cap ada tanda tangan si supervisor 2 gitu ya, seperti itu. Nah, setelah pertemuan 4 mereka melakukan merancang siklus 2, maka antara 4 dan 5 mereka akan menerapkan siklus 2. Nah, pada hari terakhir siklus 2, mahasiswa harus didampingi oleh supervisor 2 dan penilai. Supervisor 2 dan penilai yang sudah ditunjuk sebelumnya ya oleh mahasiswa. Nah, sama mereka menilai menggunakan APKG 1 dan 2 gitu. APKG 1 dan 2. Jadi nanti ada 3 APKG 1 dan ada 3 APKG 2 gitu ya. Jadi yang dikumpulkan oleh mahasiswa ada 3 berkas itu, 3 rangkap berkas gitu ya. Nah, pada pertemuan kelima itu tutor sudah akan menjelaskan tentang laporan PKP. Oh ya, tugas 1 di pertemuan 3, boleh di pertemuan 3 atau 4 gitu ya. Untuk TUEP mahasiswa mengumpulkan RIS 1 dan 2 yang sudah final. 1 dan 2 yang sudah final, yang akan diterapkan gitu. Jadi kalau masih dicoret-coret gitu belum akan diterapkan, itu nggak boleh. Jadi RIS-nya itu yang sudah diterapkan gitu oleh mahasiswa. Jadi RIS 1 dan 2 itu sebagai tugas 1. Jadi ada 2 berkas gitu ya. Nah, tugas 2 ada 6 berkas, 3 APKG 1 dan 3 APKG 2. Nah, kemudian di pertemuan antara 5 dan 6 mahasiswa membuat draft laporan. Nah, pertemuan 6 tutor atau supervisor 1 itu memeriksa draft laporannya mahasiswa gitu ya, sambil menyiapkan simulasi, membagi waktu dan seterusnya ya gitu. Nah, mahasiswa antara 6 dan 7 itu menyiapkan simulasi dan merevisi laporannya hingga sampai mendekati final ya laporannya. Pada pertemuan 7 itu dilakukan simulasi perbaikan pembelajaran. Simulasinya di mana? Kalau TUEP itu harus dilakukan di kelas TUEP gitu. Ya, jadi harus dilakukan di kelas TUEP, bukan lagi menggunakan video. Jadi benar-benar mahasiswa menjelaskan
waktunya juga harus distrikkan oleh tutor gitu ya, misalnya 120 menit, mahasiswanya ada 10, berarti satu orang berapa gitu, supaya tetap ada masukan, tetap ada feedback dari tutor gitu ya. Silakan dibagi waktunya untuk mensimulasikan. Nah, simulasi ini mahasiswa bukan menjelaskan bagaimana dia melakukan perbaikan pembelajarannya, tapi benar-benar mensimulasikan. Misalnya kegiatan pembukaan yang sesuai dengan RIS di hari terakhir siklus 5 itu misalnya bermain tepuk jari gitu. Nah, mahasiswa benar-benar mencontohkan misalnya, ayo anak-anak hari ini kita akan bermain tepuk jari gitu. Nah, tepuk jarinya mulai dari jari jempol bertemu dengan jempol, ini seperti itu. Jadi bukan menjelaskan bermain tepuk jari adalah bla 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 gitu. Dan tidak perlu menggunakan misalnya ayo anak-anak kita berdoa dulu, terus kemudian siapa yang tahu ini, nggak perlu. Jadi mensimulasikan bagaimana mahasiswa menerapkan kegiatan-kegiatan yang ada di RIS di hari terakhir itu siklus 2 gitu. Jadi kegiatan pembukaannya tepuk jari, ya dia memperagakan bagaimana dia mengajarkan tepuk jari. Kedua, mewarnai gambar misalnya. Dan dia memperagakan bagaimana mewarnai gambar. Bukan menjelaskan. Ketika mewarnai gambar saya menggunakan kertas A4, kemudian anak-anak disuruh ini, bukan, tapi memperagakan seperti itu, ya. Nah, itu simulasinya. Nah, kalau di kelas TTM jelas dia harus memperagakan itu seolah-olah memang sedang di depan kelas gitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah simulasi, kalau misalnya simulasinya pada pertemuan 7 misalnya jumlah kelasnya lebih dari 10 gitu ya, jumlah murid mahasiswanya, mungkin ada yang separuh di simulasinya di pertemuan ke-8. Itu diizinkan gitu, karena di pertemuan 8 itu mahasiswa diyakinkan bahwa laporan PKP-nya sudah selesai, sudah tinggal meminta tanda tangan, walaupun mungkin kayaknya jarang yang pertemuan 8 beneran selesai gitu ya. Tapi diharapkan itu sudah selesai, tapi Bapak Ibu boleh melanjutkan simulasi untuk mahasiswa yang belum kebagian di pertemuan 7 gitu. Seperti itu. Ini polanya. Nah, tugasnya yang memiliki nilai nantinya yang dapat nilainya itu bisa masuk ke dalam tugas praktek, itu tugas pertama adalah tugas partisipasi. Tugas partisipasinya di sini yang refleksi. Refleksi itu Bapak Ibu, tugasnya mahasiswa harus ada nilainya nanti. Gitu ya. Jadi harus ada nilainya. Kemudian analisis video. Ya, analisis video atau dari sumber lain yang ada di UT terutama ya, misalnya dari UT TV, silakan Bapak Ibu kalau bisa menemukan menganalisis video atau video pembelajaran tentang PAUD ya, yang ada di UT TV atau di GPO gitu ya, Guru Pintar Online. Nah, di situ harus ada nilainya gitu. Jadi menganalisis dan meminta mahasiswa untuk aktif di forum diskusinya GPO misalnya gitu. Seperti itu. Nah, itu harus ada nilainya. Kemudian latihan itu menyusun RIS, menyusun RPPH gitu. Itu bisa di sela-sela kegiatan yang tadi wajib gitu ya. Jadi misalnya ketika menyusun RIS gitu itu dianggap sebagai latihan. Tapi RIS 1-nya sendiri itu merupakan tugas 1 gitu ya. Nah, ini tugas prakteknya itu ada 3. Jadi dibagi menjadi tiga kelompok utama gitu ya. Yang pertama adalah mengumpulkan RIS 1 dan 2 yang final. Gitu, itu tugas 1. Ya. Sebelumnya sudah direview oleh supervisor 1 gitu ya. Terus yang tugas kedua itu adalah mengumpulkan APKG 1 dan APKG 2. Tadi sudah saya jelaskan APKG-nya itu dinilai oleh di akhir siklus itu APKG-nya dinilai oleh supervisor 2 dan penilai. Tapi yang penilai hanya menilai perbaikan pembelajaran atau APKG 1 dan 2 yang di akhir siklus 2 gitu. Nah, tugas ketiga adalah melakukan simulasi perbaikan pembelajaran. Ini di kelas 2 gitu. Oke.
Nah, tugas persiapan itu merevisi laporan, itu tidak ada nilainya gitu. Tapi pastikan laporannya sesuai dengan sistematika yang ada di dalam panduan. Kalau yang Bapak Ibu kemarin mengajar di selama pandemi gitu ya. Scrollnya jauh banget, Bu. Halo. Jadi terganggu. Jadi ketika Bapak Ibu yang kemarin mengajar pada masa pandemi, sistematikanya itu agak berbeda. Jadi kalau sekarang sistematikanya itu harus sesuai dengan panduan. Di dalam panduan PKP kita itu juga ada rambu-rambu penilaiannya. Jadi pastikan mahasiswa, laporan mahasiswa itu memenuhi semua rambu-rambu penilaian itu, gitu. Karena nanti yang akan menilai laporan itu orang lain, gitu ya, penilai lain gitu dari mungkin dari perguruan tinggi lain yang ditunjuk oleh UPBJJ gitu. Jadi pastikan laporannya mahasiswa memenuhi rambu-rambu penilaian yang ada di dalam panduan PKP gitu. Persiapan. Halo? Bisa dilanjut ya? Baik. Lanjut, kemudian yang termasuk tugas persiapan itu mahasiswa adalah menyiapkan alat dan bahan simulasi ketika di kelas web, ketika simulasi. Jadi ketika dia dapat tugas simulasi di pertemuan 7 misalnya, semua bahan yang akan dia gunakan harus sudah ada di dekatnya gitu. Seperti itu. Jadi dia sudah benar-benar siap bagaimana mewarnai, bagaimana memberi contoh, bagaimana dan seterusnya gitu. Harus sudah dipersiapkan. Kemudian mengirimkan RPPH laporan itu di kelas web, terus merevisi laporan, terus mengirimkan RPPH ke LMS, ya semua berkas itu RPPH, skenario perbaikan, terus FPKG 1 dan 2 gitu ke LMS, UTACID ya. Kemudian merevisi laporan dan terakhir mahasiswa harus mengunggah laporan itu ke LMS dan ke praktek UTACID. Yang paling utamanya adalah ke praktek UTACID karena kalau mahasiswa tidak mengunggah ke sana gitu, di laporannya dia tidak akan dinilai gitu. Pastikan juga semua kelengkapannya sudah terpenuhi gitu ya. Kemudian nanti tutor akan menginput nilai praktek ini, praktek selama tutorial di kelas praktek UTACID gitu ya. Nah, perbedaannya dengan yang masa COVID itu adalah ini yang nomor 3 dan 4 gitu ya. Ada supervisor 2 dan ini sekarang wajib ada, harus bukan sekarang tapi kembali gitu ya. Kembali wajib ada supervisor 2 dan penilai gitu ya. Ini wajib ada surat kesediaannya tutor. Bapak Ibu tutor mohon segera dikirimkan ketika semua mahasiswa sudah mengirimkan surat kesediaan itu, segera mengirimkannya ke UPBJJ gitu ya, karena di sana akan ada penghargaan untuk supervisor 2 dan penilai tersebut. Nah, ini nilainya ya, nilai mata kuliah PKP itu 50% adalah nilai praktek pembelajaran atau nilai tutorial dan 50%-nya adalah nilai laporan. Laporan ini akan diperiksa oleh orang yang ditunjuk oleh PBJJ. Nah, nilai praktek itu tadi saya ulangi terdiri dari rancangan siklus untuk RIS 1 dan 2, APKG 1 dan 2, hasil praktek pembelajaran di hari terakhir tiap siklus yang dinilai oleh supervisor 2 dan penilai gitu ya. Terus yang ketiga, simulasi praktek di kelas web gitu. Dan yang tambahannya adalah nilai partisipasi yang tadi refleksi dan GPO gitu ya. Nah, ini contoh refleksi, saya tidak akan menjelaskan karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu formatnya adalah seperti ini. Ini formatnya. Harusnya sudah dikirim oleh UPBJJ ya. Kalau Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah ini nanti kalau misalnya belum mendapatkan bisa meminta ke UPBJJ atau ke nanti di WA group PKP akan dikirimkan format ini untuk diberikan kepada mahasiswa.
gitu ya. Pastikan rumusan masalah dan tujuan perbaikan pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa ini sesuai dengan PTK. Masalahnya adalah masalah yang bisa di-PTK-kan, gitu ya. Jadi bukan masalah kehidupan, gitu. Jadi masalah yang bisa di-PTK-kan, gitu ya. Bapak Ibu pasti tahu lah ya persyaratan masalah yang bisa dilakukan PTK. Menjelaskan sistematika praktikum yang dilakukan oleh secara mandiri. Oh, bocor dari Pak Zakirman. Oke, nah ini rancangan satu siklus formatnya. Ini ada di dalam panduan. Jadi mahasiswa bisa melihat ke dalam panduan dan dia membuat ulang ke dalam kertas HVS ya, ke dalam Word gitu. Ini 5 hari RPPH kelima itu 5 hari untuk TK. Kalau yang KB itu 1 sampai 3 saja, sampai 3 hari. Nah, Bapak Ibu mohon dipastikan untuk kegiatan perharinya ini, misalnya RPPH ke-1, itu kegiatan pembukaan, inti, dan penutup itu masing-masing hanya 1 kegiatan saja. Gitu. Yang dituliskan oleh mahasiswa itu hanya 1 kegiatan saja. Jadi misalnya rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan mewarnai gambar pada anak usia 4-5 tahun di TKX gitu ya. Kan artinya kompetensinya adalah kemampuan mewarnai gambar gitu ya, menggunakan media bervariasi misalnya gitu ya. Nah, di kegiatan intinya misalnya kegiatannya adalah mewarnai gambar dengan krayon gitu. Nah, kegiatan pembukaan dan penutupnya. Mohon maaf, suaranya hilang, Gi. Masa sih? Lancar, Bu. Berarti jaringan di Ibu mungkin. Iya, jelas, Bun. jelas sekali. Jelas. Suaranya jelas sekali. Ada Bu, dilanjut. Oke. Ibu, lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi saya ulangi tadi, misalnya contoh rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan mewarnai gambar pada anak usia 4-5-6 tahun di TK Bunda menggunakan media yang bervariasi. Misalnya gitu ya, contoh rumusan masalahnya. Nah, kegiatan intinya ada di sini dituliskan mewarnai gambar dengan krayon, gitu ya, mewarnai gambar dengan krayon. Nah, kegiatan pembukaannya serta penutupnya itu harus yang memperkuat kemampuan anak dalam mewarnai, gitu ya. Misalnya berlatih mengambil pensil dengan jari telunjuk dan jari jempol gitu. Karena ketika anak megang krayon menggunakan jari telunjuk dan jempol gitu kan. Nah, itu di kegiatan pembukaannya itu. Nah, nanti kegiatan penutupnya adalah mengukur meja dengan jengkal gitu, seperti itu. Dengan menggunakan jengkalnya adalah yang jari telunjuk dan jari jempol. Misal, ini misal ya. Tadi kan gitu. kata Pak Alvin untuk. Seperti itu. Jadi hanya masing-masing 1 kegiatan saja. Ini kaitannya nanti dengan skenario perbaikan. Ya, nah ini skenario perbaikan. Skenario perbaikan yang harus dijelaskan oleh mahasiswa itu adalah kegiatan yang tadi ada di dalam rancangan siklus tadi. Jadi kegiatan pembukaannya tadi kan mengambil pensil menggunakan jempol dan telunjuk, gitu kan? Nah, itu dia jelaskan langkah-langkahnya apa. Guru memberi contoh, terus misalnya gitu dilakukannya memberi contoh, kemudian meminta anak maju 1 persatu untuk mengambil pensil dengan 2 jari itu, gitu kan. Misalnya mengambil pensilnya tidak 1, tapi mengambil beberapa pensil, misalnya seperti itu. Kemudian guru mereview kinerjanya anak-anak kalau memberi bantuan kepada anak yang membutuhkan dan seterusnya. Pokoknya langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian pengelolaan kelasnya, penataan kelas itu normal seperti biasa. Boleh dengan gambar, misalnya dikelompokkan atau bagaimana gitu kan. Nah, pengorganisasian kelasnya itu individual karena dilakukan semua anak melakukan hal yang sama dan dilakukan di dalam kelas seperti biasa. Ini misalkan. Nah, terus kegiatan intinya tadi kan mewarnai gambar dengan krayon misalnya. Nah, itu dituliskan langkah-langkahnya apa seperti itu. Nah, terus penataan ruangannya pada saat mewarnai gambar dengan krayon itu seperti apa? Apakah anak dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan seterusnya seperti itu. Nah, kegiatan penutupnya apa tadi? Mengukur meja dengan jengkal misalnya kan tadi
Nah, langkah-langkahnya itu apa ketika mengukur itu gitu. Misalnya guru memberi contoh cara mengukur dengan jengkal. Kemudian guru memanggil nama anak sebelum pulang untuk mengukur mejanya sendiri baru boleh pulang. Seperti itu misalnya ya gitu. Kemudian guru mereview dan guru memberi feedback terhadap kinerja anak-anaknya. Misalnya, wah Andri, mejamu berapa jengkal tadi? 5 jengkal. Bagus, sekarang boleh pulang. Seperti itu kan misalnya. Nah, pengelolaan kelasnya seperti apa? Terus pengorganisasian kelasnya seperti apa. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kaitan semuanya dari mulai refleksi sampai skenario perbaikan gitu ya. Nah, ini adalah sistematika, ini sengaja tidak saya ganti Bapak Ibu sekalian, ini adalah sistematika masa Covid gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan yang ini dengan yang ada di panduan. Apa perbedaannya gitu. Ya, silakan. Tapi yang Bapak Ibu gunakan adalah yang ada di panduan. Gitu. Sekali lagi saya tegaskan, yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu arahkan mahasiswa untuk membuat laporan, itu sistematikanya adalah yang sesuai dengan panduan PKP PAUD. Ya, ini penjelasannya. Oke, perbedaannya hanya terletak di lampiran. Gitu ya. Nah, lampirannya jadi ini. Ini sebetulnya ada di laporan ya, di panduan PKP, ini adanya lampirannya yang harus dimasukkan sekarang. Ya, jadi ini semuanya rancangan satu siklus itu pasti. Kemudian RPPH iya, skenario iya. Nah, APKG ini pastinya yang RPPH gitu itu sudah diterapkan ya, yang dilampirkan, yang sudah ada tanda tangan dan cap sekolah. Kemudian skenario perbaikan dan APKG. APKG-nya ini yang sudah dinilai. Jadi yang dikumpulkan kepada ibu-ibu, bapak ibu tutor, ini harus dilampirkan juga oleh mahasiswa. Gitu. Jadi mungkin yang dikirimkan ke bapak ibu tutor itu dikirimkan dalam bentuk PDF, dikirimkan via email atau via WA gitu. Tapi yang aslinya bisa dimasukkan oleh mahasiswa ke dalam laporan PKP-nya. Dan yang terakhir adalah jurnal pembimbingan dengan supervisor 2. Jurnal pembimbingan dengan supervisor 2 ini sampaikan kepada mahasiswa minimal 8 kali pertemuan. Minimal. Gitu ya, sesuai dengan pertemuan dalam TUEP gitu sebetulnya. Jadi setiap habis TUEP mahasiswa harusnya sudah menghubungi supervisor 2-nya untuk menentukan judulnya, untuk menentukan, tapi bukan kayak laporan gitu, bukan memeriksa laporan, enggak. Kalau laporan itu hanya supervisor 1, tapi prosesnya dari menentukan judul yang cocok itu apa dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi minimal ini 8 kali pertemuan yang ada di dalam jurnal pembimbingannya. Kemudian laporan mahasiswa jangan lupa minta mereka mengunggah, yang utama adalah ke praktek UT ACID gitu, yang utama. Tapi juga harus diupload di LMS. Gitu. Ini contoh laporannya. Bedanya dengan yang COVID adalah kalau halaman covernya sama, cuma di halaman pengasahannya ini ada bedanya. Itu harus ada tanda tangan kepala TK, tempat mereka mengajar, tempat mereka melakukan PTK, gitu ya. Itu harus ada, gitu. Nah, pembimbing atau supervisor 1 ini di sini Bapak Ibu sekalian yang menandatangani, gitu ya. Oke. Saya akan share satu lagi penilaian format nilainya. Sebentar. Ya. Ini saya akan share nanti format nilainya. Mudah-mudahan yang ini ya. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Ya, ini adalah Oke. Ini adalah rekapitulasi nilai kegiatan praktik perbaikan pembelajaran atau nilai tutorial untuk mata kuliah PKP. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa ada di sini tugas partisipasi itu terdiri dari refleksi dan analisis GPO.
gitu ya. Kemudian ini nanti akan menjadi satu nilai 30% gitu ya. Nah, tugas 1, 2, dan 3-nya gitu ya, itu terdiri dari RIS 1 dan RIS 2. Tugas 2 APKG 1 dan APKG 2. Jadi APKG 1-nya ada 3 APKG 1, 2 dari supervisor 2 dan 1 dari penilai. Terus APKG 2-nya itu Bapak Ibu ketika memasukkan ke sini itu harus sudah sudah direkap, sudah dibagi. Misalnya dari supervisor 2 nilainya 80 dan dari penilai 85 misalnya. Berarti di sini nilainya 81, sekian gitu seperti itu. Jadi sudah dibagi 3. Bapak Ibu memasukkan ke sininya sudah merupakan pembagian gitu ya, sudah dibagi 3 tadi gitu ya, sudah merupakan hasil akhir. APKG 2-nya juga demikian. Kemudian ini adalah nilai simulasi di kelas web gitu. Nah, ini nanti ketiga tugas ini nilainya ada di sini ya 70%, nilai partisipasi itu 30%. Jadi nanti ini nilai yang akan di sini nilai rata-rata praktek atau nilai tutorial kita menyebutnya itu menjadi 100%. Begitu, ini nanti akan di-share oleh UPBJJ atau oleh Kaprodi. Saya rasa itu saja Bu Mukti untuk PKP, bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, terima kasih Bu Tatmi. Ini waktunya sudah jam 1, ada peserta yang mengingatkan ya untuk waktu Indonesia bagian tengah. Kita urut sesuai yang raise hand ya, dari Pak Fauzan, terus Ibu Ayunda, kemudian Bu Yumi. Silakan Pak Fauzan. Terima kasih Bu Mukti. Langsung saja Bu Mukti. Ya. Saya terkait dengan paparan Bu Mukti pada slide ketiga atau kelima tadi saya lupa, yang di profil lulusan prodi. Di sana mencantumkan untuk PAUD formal itu KB dan TK. Mohon penjelasan Bu. Setahu saya kan yang untuk formal itu baru TK, taman kanak-kanak. Untuk kelompok bermain itu masuk di non formal, tapi di paparan Ibu itu dalam kurung itu KB-nya masuk di formal. Mohon penjelasan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih diluruskan ya. Jadi betul kalau untuk KB sebetulnya masuknya di non formal, tetapi selama ini di lembaga-lembaga yang punya TK, KB itu kayak dianggap adiknya gitu loh, Pak. Jadi seharusnya kan kalau menurut undang-undang itu kan setara. KB itu kan bisa dari 4 tahun juga bisa, 6 tahun juga 5 tahun juga bisa. Tapi kalau jadi yang playgroup lah kalau di bahasa kita di TK-TK itu yang 3 sampai 4 itu, yang sebelum kelompok A gitu maksudnya. Karena biasanya menyatu dengan TK, jadi saya tarik ke sini. Jadi beda istilah antara yang di undang-undang dengan yang pelaksanaan di lapangan maksud saya. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Bun. Ya, makasih. Bu Ayunda, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan. Saya baru, alhamdulillah, saya baru 3 semester bergabung di UT, jadi saya masih banyak yang nggak tahu. Dan kebetulan sudah 2 semester saya itu mengampu mata kuliah analisis. Nah, baru kali ini saya dapat mata kuliah penanganan anak berkelainan. Nah, jadi saya itu kurang tahu Ibu kegiatannya itu. Kalau analisis kan jelas tuh Bu, tugas 1, 2, dan 3. Nah gitu. Jadi kalau di penanganan anak berkelainan ini, saya masih kurang jelas gitu. UAS-nya kapan, jadi saya nggak tahu gitu ya. Jadi di apa tadi alhamdulillah sudah tahu 2 minggu setelah TUEP ya Ibu ya. Nah, kemudian itu di tugas 1, 2, dan 3-nya itu seperti apa gitu. Saya juga masih nggak tahu betul gitu ya Bu. Kemudian pertanyaan kedua saya, tadi ada ibu siapa Ibu terakhir tadi ya Ibu Tatmi. Ibu tadi menyebutkan bahwasannya surat permohonan supervisor ya Ibu ya diserahkan ke UT seperti itu. Nah kebetulan saya lihat di LMS di pendahuluan itu ada surat permohonan supervisor. Nah itu juga saya tidak paham gitu Bu. Nah kemudian berarti kan kita minta permohonan sebagai supervisor. Nah, tugas kita sebagai supervisor itu di mana gitu, Bu? Kapan gitu? Dilaksanakan seperti itu. Saya rasa itu aja, Ibu. Terima kasih. Oke. Yang pertama tentang PABK berarti sudah clear ya, tentang penanganan anak berkelainan sudah clear kan? Bukan pertanyaan ya, tadi pernyataan kayaknya karena sudah dijelaskan oleh Bu Dian detail-detailnya.
Mungkin langsung yang kedua, Bu Tatmi, yang supervisor. Iya, kalau untuk supervisor 2, kalau untuk mata kuliah PKP tadi jelas sekali saya sampaikan ya, untuk mulai yang paling utama adalah sebenarnya menilai dari praktek perbaikan pembelajaran di akhir siklus gitu. Tapi proses pembimbingan PKP ini harusnya si supervisor 2 ketika dia mau menilai siklus gitu kan, menilai pelaksanaan siklus, dia kan harus tahu kayak judulnya segala macam gitu. Jadi mahasiswa itu harus sudah jelas sudah menghubungi supervisor 2-nya sejak mengikuti PKP. Dan semua tugas supervisor 2 itu ada jelas di panduan PKP gitu. Ada jelas di panduan PKP. Jadi mohon para tutor membaca dengan jelas panduan di PKP-nya dan minta mahasiswa juga membaca di sana gitu ya. Di situ ada tugasnya. Jadi pembimbingan misalnya menentukan mereka berkonsultasi tentang benar nggak masalah-masalah yang ada di kelasnya atau ketika melakukan refleksi. Nah, kan ketika melakukan refleksi mungkin saja si mahasiswa gitu merasa perasaan saya nggak pernah ada yang salah deh, nggak pernah ada yang aneh deh ketika mengajar. Nah, dia bisa bertanya kepada supervisor 2-nya itu. Kemungkinan supervisor 2-nya itu ada di sekolahnya juga gitu ya, mungkin gitu kan. Nah, dia bisa bertanya ketika saya ngajar pernah nggak sih ada yang aneh gitu? Oh, itu waktu kamu berbaris tuh, kamu kecapean, bla 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 gitu. Nah, itu kan bisa menjadi masukan. Nah, ketika si mahasiswa berkonsultasi dengan supervisor 2-nya itu sudah masuk, sudah dituliskan ke dalam jurnal pembimbingan gitu. Jadi kalau supervisor 2 untuk mata kuliah PKP dan PKM itu jelas sekali gitu ya, sangat jelas. Nah, kalau untuk mata kuliah berpraktek, tugas terutama yang metode pengembangan itu tugas supervisor 2 itu ada di ketika mereka menilai praktek RPPH yang dibuat gitu ya. Jadi tadi Bu Dian sudah menjelaskan kalau untuk mata kuliah berpraktek itu Bapak Ibu harus melihatnya di katalog. Di katalog tadi pertanyaannya juga kalau PABK itu tugas 1, 2, 3-nya apa aja gitu. Nah, itu di katalog itu jelas. Jadi semua mata kuliah berpraktek itu sudah jelas. Pertemuan 1 ngapain, pertemuan 2 ngapain, pertemuan 3 ngapain gitu, itu ada di sana semua. Nah, supervisor 2-nya adalah hampir semuanya itu menilai yang pelaksanaan prakteknya gitu. Ya, pelaksanaan prakteknya gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, makasih Mbak Tatmi. Lanjut dengan Bu Yumi ya. Ini Bu Yumi. Ibu, saya mau nanya sedikit lagi, Ibu. Gantian Bu, gantian. Enggak mengenai apa tadi, mengenai supervisor tadi. Gantian Bu Ayunda. Gantian. Yuk, silakan Bu Yumi. Ya, terima kasih Bu Mukti dan teman-teman. Di sini sih ada 4 hal ya, yang 1 permintaan, 3 pertanyaan. Yang permintaan minta ini dong Bu, share di PPT-nya semuanya ya. Siap, nanti di-share. Pertanyaan pertama begini, untuk PKM kebetulan di Bengkulu itu kan semuanya masih web ya Bu ya. Semuanya masih web, jadi belum ada yang TTM perkuliahan ya. Nah, untuk yang PKM itu kan katanya pakai video ya, yang untuk web, apa namanya? Yang tugas ketiga. Tugas terakhir ujian. Yang kalau PKP itu tadi saya belum mendengar ada video gitu ya, yang PKP. Nah, ini apa namanya mungkin dengan TTM Mbak ditegaskan lagi untuk PKM dan PKP. Lalu yang kedua, apakah kan mereka kan di sekolahnya masing-masing ya, yang untuk yang PKM maupun PKP ya, di sekolahnya masing-masing. Nah, kan ada ujian. Kalau PKM kan ada ujian, betul ya. Nah, ujiannya itu apakah tetap di sekolahnya masing-masing atau dikumpulkan gitu loh? Ya. Atau dikumpulkan di suatu sekolah gitu. Kemudian yang ketiga, bolehkah yang web ya,
untuk yang web nih, jadi tidak perlu video, tapi tetap luring. Jadi ketika mereka praktek, ya ujian, nah didatangkan gitu loh, oleh si supervisor 1 atau si penilai gitu loh. Jadi mereka tidak buat video lagi, tapi kita memang benar-benar melihat secara luring. Itu. Bolehkah seperti itu? Iya. Itu sih pertanyaannya. Ya, Terima makasih kasih. Mbak Yumi. Saya coba jawab dulu ya, nanti disambung oleh Mbak Tatmi. Kalau untuk web, jadi dalam video itu kemarin dalam rangka memudahkan sebetulnya ya untuk PKM supaya tidak habis waktu. Kalau simulasi lewat Teams kan biasanya banyak kendala ya, jadi diminta untuk kirim video. Tetapi ketika memang memungkinkan untuk ketemu di luring untuk ujian PKM ya, kalau PKP kan nggak ada ujian sebetulnya. PKP itu kan polanya kan justru perbaikan di kelasnya sendiri, bukan masalah perform dia mengajar dalam arti ujian ya. Tapi artinya kan ada 2 praktek yang memang ya, dilihat oleh 2 penilai maksudnya gitu kan. perbedaan filosofinya begini, kalau untuk PKM kan kita bisa pusatkan Mbak untuk luringnya itu supaya memudahkan ya, misalnya 1 TK dipakai untuk separuh kelas ya, kelompok 1 gitu ya, kelompok 2-nya di TK mana. Tapi kalau PKP agak riskan ketika memang objeknya kan kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya mau luring, tutornya kan kudu keliling ke beberapa tempat tuh, ke beberapa sekolah gitu. Kalau sekolahnya berbeda-beda, itu yang sampai dengan saat ini di prodi itu kita belum memutuskan untuk PKP itu dalam arti dipusatkan seperti itu. Beda dengan PGSD ya, yang memang kemarin-kemarin saya tahunya sih dipusatkan. Tapi kalau PKP di PAUD sampai saat ini kalau PKP memang nggak bisa, PKP nggak bisa gitu kan. Yang PKM tadi yang saya tanyakan. Ya, PKM silakan Mbak. Kalau memang kira-kira bisa luring dipusatkan, tuh web pun oke aja. Karena intinya yang penting di LMS dan di prakteknya ada. Oke, berarti kalau PKP tetap dalam video ya. Silakan Mbak Tatmi mungkin dikuatkan. Ya, terima kasih Bu Yumi pertanyaannya. Tapi untuk yang PKP, seperti tadi sudah saya jelaskan, itu PKP itu kan hanya mensimulasikan, Bu. Jadi mensimulasikan kegiatan-kegiatan yang dia tuliskan di dalam RIS ya, di dalam RPPH hari terakhir siklus kedua gitu. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahkan dengan contoh gitu bahwa itu dilakukan di kelas web gitu. Jadi setiap mahasiswa misalnya hanya punya waktu sekitar 10 menit. Kalau satu kelas itu 10 gitu kan, dengan waktu 120 menit gitu, berarti si mahasiswa misalnya dibagi menjadi 5 di pertemuan 7, terus 5 di pertemuan 8 misalnya. Nah itu 10 menit 10 menit. Tapi biasanya ketika sebelum awal-awal web gitu ya, awal-awal web itu satu mahasiswa kebanyakan tidak sampai 10 menit gitu ya. Jadi cuma sekitar 7 menit, 8 menit itu sudah dengan masukan dari teman-temannya dan masukan dari supervisor dari tutor gitu. Jadi ada feedbacknya gitu. Jadi dilakukan di kelas web. Nah, yang diunggah ke LMS itu RPPH-nya, Bu. Gitu. Jadi bukan videonya, karena tugas 3-nya itu tutor harus menilai langsung di kelas web itu, gitu. Seperti itu. Jadi bukan video. Nggak ada penilaian real di kelas ketika dia mengajar, padahal kan mereka sudah TTM gitu, nggak ada ya? Iya, kalau TTM itu dilakukan simulasinya justru di kelas dengan peralatan yang dia bawa. Gitu. Di kelas web, di kelas TTM-nya ya Bu ya? Iya, di kelas TTM-nya gitu. Jadi bukan dengan membawa alat-alat seperti yang terima kasih. Betul. Jadi alat-alat yang dia gunakan pada pertemuan pada perbaikan pembelajaran hari terakhir itu dia bawa semuanya. Misalnya dia hari itu menggambar dengan cat warna dan apalah gitu ya. Nah, itu dia bawa. Jadi untuk pertemuan untuk kegiatan pembukaan, inti dan penutup itu semua peralatan yang digunakan harus dibawa gitu. Nah, itu nilainya dia nilainya adalah nilai real gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya tutor bisa menilai dengan kalau sebelumnya itu dengan simulasi. Alat penilaian simulasi gitu, itu ada juga gitu ya. Jadi maksud saya kalau yang PKP untuk yang PKP itu sebenarnya adalah penilaian simulasi ya, bukan penilaian di kelas perbaikan pembelajarannya, bukan, karena itu nilainya sudah ada di APKJ 1 dan 2 sebenarnya gitu. Jadi itu simulasinya
Gitu. Menyambung, tapi yang menilai tetap tutor sama mahasiswa ya Bu ya? Ada teman yang sejawat menilai yang tutor, menilai. tutor dengan mahasiswa lainnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah clear ya Mbak Yumi. Iya. Dilanjutkan dengan Ibu PKM PAUD. Namanya Ibu PKM PAUD, soalnya ini nggak ada. Iya, saya Bu Nuriana. Tadi Ya, kan silakan. katanya harus di rename, jadi saya PKM PAUD. Pertanyaan saya hanya, ini kan kalau di buku panduan itu adalah RKH, bolehkah diganti? Karena mahasiswa kan kebanyakannya pakai RPP. Nah, di sini kan RKH. Terus, kalaupun memakai RKH yang ada ini di buku panduan di penilaian itu ada KBM atau perkembangan anak. Nah, KBM ini kan kegiatan belajar mengajar. Bolehkah diganti dengan kata lain alat penilaian kalau menggunakan format yang ada? Terima kasih, Bu. Oke. Pada hakikatnya gini Bu, yang di panduan itu semuanya itu contoh ya, contoh format, contoh RKH ya. Dan pelaksanaan di lapangan silahkan disesuaikan dengan apa yang digunakan di lembaga PAUD tersebut, baik PKM maupun PKP sama. Kan format PPH pun di lapangan juga tidak sama ya, beda-beda bentuknya. Silahkan. Intinya itu hanya sebagai trigger saja, tapi dikembalikan ke lapangan. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Tanya, Ibu Bu. PAUD Bengkulu, silakan. Ibu PAUD Bengkulu, siapa ini? PKP PAUD Bengkulu, mohon maaf, Ibu siapa? Monitor? Iya, Bun. Saya, Bu. Saya Ya, Bunda silakan. Hemi. Terima kasih, Bunda. Maaf, Bunda, mematikan kamera karena sinyalnya kurang bagus. Oke. Baik, Bun, yang ingin saya tanyakan tadi kan sudah disampaikan bahwa pada PKP itu kita menilai tentang simulasi. Jadi pada saat pertemuan keberapa tadi boleh membawa peralatan yang akan kita lakukan simulasi mahasiswa dengan pada saat kita kegiatan webnya, Bun ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah boleh tidak kegiatan web kayak gitu, Bun, kita melakukan simulasi karena seperti yang dikatakan tadi untuk PKP itu penilaiannya kan di kelasnya masing-masing. Jadi kalau pada saat web takutnya nggak terselesaikan. Boleh tidak kalau kita melaksanakannya rentang waktu antara pertemuan seperti itu, Bun? Mungkin melalui video call atau apa. Terima kasih, Bun. Ya, silakan Mbak Tatmi. Terima kasih Ibu Hemi pertanyaannya. Jadi untuk simulasi itu kan Ibu harus memastikan kepada mahasiswa gitu, ketika dia memperagakan hanya 3 kegiatan dan itu nggak pakai apa namanya pembukaan yang mari kita berdoa dan seterusnya gitu. Jadi langsung aja anak-anak hari kita akan belajar tentang mengambil pensil dengan 2 jari. Langsung contohnya, langsung ininya gitu, bagaimana dia memperagakan gitu. Dan di sini tutor harus strict waktunya gitu. Jadi diharapkan itu dilakukan di kelas webnya. Kalau web ya, karena web itu kan juga direkam gitu. Jadi proses penilaiannya juga bisa dilihat di sana gitu. Seperti itu. Bukan di luar kelas web gitu. Jadi kalau di luar kelas web nanti khawatirnya jadi berbeda lagi gitu. Jadi diharapkan itu dilakukan di pertemuan 7. Kalau tidak mencukupi di pertemuan 7, kalau mahasiswanya lebih dari 10 ya. Biasanya kalau 10 itu di pertemuan 7 itu selesai gitu. Jadi silakan dibagi waktunya. Misalnya satu mahasiswa hanya memperagakan itu tidak lebih dari 5 menit misalnya. Itu menurut saya sangat cukup sekali gitu. Karena ini sudah ketika awal-awal web dilakukan dan itu memenuhi gitu. Jadi ketika kelasnya lebih dari 10 itulah yang bisa dibagi menjadi pertemuan 7 dan 8. Tapi bukan di kelas web gitu Bu. Jadi jangan lama-lama gitu. Jadi mahasiswa bawanya juga harus sudah siap gitu ketika dia akan melakukan simulasi itu. Oke. Terima kasih, Bun. Ya. Saya Bun. Sama Analisis. Bu Sri, siapa ini? Ibu Sri Suharni. Ya, silakan Ibu Sri Suharni. Ya, terima kasih Ibu. Maaf Ibu, nama saya Sri Suharningsi dari Medan. Kemudian saya kebetulan
semester ini pengampu mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini PAUD 4407. Biasanya saya analisis, Bu, mohon maaf karena ketika saya melihat di katalog ini itu tidak ada pembahasan secara khusus tentang mata kuliah ini, Bu. Jadi ya, karena tidak termasuk yang mata kuliah berpraktek itu, Bu. Itu mata kuliah biasa. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk ini. Iya, jadi ketika TT1, TT2, TT3 apa yang ya seperti biasa saja, Bu. Seperti mata kuliah yang biasa T3 apa 357 polanya. Tidak termasuk ke mata kuliah berpraktek maupun berpraktek. Berarti uji konsep sebenarnya. Ya bukan uji konsep, ada tugas-tugas yang sifatnya apa? Mungkin membuat side plan atau apa, tetapi sistem penilaiannya bukan yang 50-50 kayak tadi ya, yang harus ada tugas prakteknya. Praktek dalam arti yang nilainya itu separuh dari tugas praktek di tutorial. Jadi untuk semester ini berarti Ibu tidak pegang mata kuliah berpraktek ya. Enggak apa-apa. Nah, mungkin semester depan nanti pas pegang. Oke ya. Oh gitu, Bu. Bapak Sutarman, silahkan. Terima kasih. Saya Sutarman dari Purbalingga, Jawa Tengah, UPJ Prokerto. Kemarin saya 2 minggu yang lalu sudah mengikuti pembekalan dari UPPJ Prokerto dan saya sudah melakukan web 2 kali ya, dari Sabtu kemarin sama Sabtu kemarinnya lagi. Saya mencermati format penilaiannya itu yang PKP PAUD web itu berbeda dengan yang kemarin saya terima. Nanti mohon penjelasannya ini yang mau dipakai yang mana. Kalau memang ini berarti nanti mohon untuk di-share karena kemarin misal contoh analisis video itu masuk di tugas 1. Kalau yang tadi Ibu jelaskan dan masuk partisipasi seperti dulu, kalau dulu itu analisis video itu masuk ke partisipasi termasuk ke koleksi prasiklusnya. Itu mohon nanti yang dipakai itu format yang ini, kalau ini memang berarti kemarin saya. Kemudian yang kedua, untuk LMS-nya kami mengalami kesulitan itu belum dibuatkan fitur-fiturnya dan saya sendiri belum bisa membuat fitur-fiturnya. Jadi kalau saya buka itu hanya topik-topik, tetapi fiturnya belum bisa ada, sehingga kami mengalami kendala. Kalau bisa usul ke pusat ini LMS-nya agar fiturnya dibuatkan sekalian. Jadi karena setiap tutor tidak mesti bisa membuat fitur-fitur itu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ada 2 hal yang sangat urgent yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang PKP nanti akan dijawab Bu Tatmi. Saya akan menjawab yang kedua ya Pak Tarman, yang tentang LMS. Untuk LMS sebetulnya itu mengacu kepada apa yang sudah kami laksanakan di Tuton, sebenarnya sudah hampir sama persis lah gitu ya. Tetapi untuk sementara bagi para tutor di TTM maupun web memang tidak perlu untuk menambah materi apapun, yang penting mengingatkan mahasiswa untuk senantiasa absen di situ, terus tugas juga diupload di situ, dan yang utama lagi yang justru tidak boleh lengah adalah mengupload yang dipraktek, karena yang dipraktek UTACID itulah yang menjadi dasar bagi PBB untuk menarik nilai kan dari sana gitu ya, ditariknya dari situ. Kalau LMS itu sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kami di fakultas sebagai dokumentasi semacam ini loh proses pembelajarannya seperti itu. Kalau misalnya pakai TTM kan kami nggak bisa lihat, kami nggak bisa monitor satu persatu ya, seperti apa sih tugas-tugasnya. Jadi ini semacam portofolionya dikumpulkan lewat LMS ya per sesi. Nah itu memudahkan kami, tetapi untuk fitur-fitur ya sudah manfaatkan yang ada saja. Toh slot untuk tugas sudah ada, slot untuk diskusi sudah ada gitu ya. Kalau materi-materi dan sebagainya tidak usah menambah nggak apa-apa, video pun tidak perlu, saya rasa cukup perkenalkan saja, mungkin ganti nama gitu ya, perkenalkan pakai kalimat namanya siapa, dari mana, tutor dosen di mana, itu silahkan untuk memberikan kedekatan pada mahasiswa. Karena toh sesungguhnya Bapak dan Ibu semua sudah ketemu mahasiswa di layar yang lain gitu ya, di itu webnya atau di TTM. TTM kan malah lebih intens ya, fisik gitu ya. Jadi LMS itu sebagai sarana yang lain bagi kami untuk merekam proses pembelajaran. Gitu sih Pak. Yang kedua silahkan Bu Tatmi tentang PKP tadi.
Ya, terima kasih Pak Sutarman. Jadi untuk rekap penilaian yang digunakan itu yang baru, yang barusan saya share itu Pak. Yang tadi Bapak sampaikan, yang ada analisis video dan sebagainya, itu adalah penilaian untuk masa COVID, gitu. Karena sekarang sudah kembali normal, maka penilaiannya kembali seperti yang sebelumnya. Nah, inilah yang kembali yang seperti sekarang ini, gitu ya. Jadi nanti format penilaian yang terbaru ini akan di-share oleh Kaprodi ke seluruh PBJJ dan seluruh tutor sepertinya, gitu ya. Jadi nggak perlu bingung. Jadi yang kemarin itu kan masa COVID. Kalau ini kembali normal, udah gitu aja sebenarnya. Nanti kami share Pak, tapi lagi ada perbaikan sedikit. Tadi pas dilihat, oh ternyata masih ada COVID-nya masih nongol, jadi kita mau rapikan dulu. Nanti di-share lewat BBLBA. BBLBA pasti nanti meng-share ke seluruh pengelola, akhirnya ke para tutor juga. Terima kasih Pak Sutarman. Mau ngomong-ngomong, ini sudah jam 12 lebih 5 menit. Sebetulnya kita waktunya hanya sampai jam 12. Bagaimana Bapak Ibu, cukup atau mau dilanjut? Karena masih ada 3 orang yang cukup lah Bu. Saja ya. Oke ya. Bisa tambah 1 Bu. Tambah 1 deh. tambah Ya udah dua. Pak. Ada panduannya. Cukup aja. Cukup saja ya. Kasihan yang jauh, kasihan Pak. Nanti boleh di WA. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk atensinya pada hari ini dari pagi hingga siang. Mungkin yang waktu Indonesia bagian tengah sudah jam 1, yang timur malah sudah jam 2. Terima kasih dan mohon maaf kalau akhirnya agak-agak molor sedikit. Kita bisa tetap bersilaturahmi ya. Sudah ada WhatsApp grupnya, nanti kita coba rapikan di sana apa-apa yang perlu kita sampaikan, kita diskusikan di sana. Untuk kesediaannya tetap membimbing mahasiswa kami, terima kasih dan mohon maaf ketika nanti mungkin akan ada beberapa kebijakan yang berubah, termasuk ini ya, perubahan dari COVID ke normal, mungkin akan ada beberapa format-format yang berubah, tapi jangan khawatir, kita akan sama-sama untuk koordinasi tentang ini. Sekian, selamat bertugas, semoga lancar sampai dengan akhir pertemuan. Sampai berjumpa lagi nanti di semester berikutnya. Terima kasih. Saya Bu Tatmi, Bu Dian, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama. Terima kasih banyak Ibu. Izin live Bu. Yo, izin live silahkan. Mau difoto banyak banget. Oh, berarti foto dulu. Foto dulu, banyak banget ini. Sampai Nggak usah kembali ke room utama ya Bu. Oh, tidak usah, langsung live saja silakan. Oh, izin live Ibu. Terima kasih Bu. Silakan. Izin live Bu. Izin live Bu. Yuk, silakan. Absennya ada nggak Bu ini? Absen sudah ada tadi Bapak. Di chat mungkin agak panjang di chat, tapi di search aja di chat ada. Dewi Trisna. Halo Bu Dewi Trisna. Mohon pamit. Yuk, silakan. Saya juga izin live ya Bu. Iya, silakan Ibu. Terima kasih Bu-Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Sukses tutorialnya. Terima kasih Bu. Masih Bu, izin Bu ya. Tidak absen tidak apa-apa ya Bu. Izin ya. Absennya tadi kelewatan. Diharapkan absen Bu. Oh ya. Link absen ini ada lagi ya. Chatnya ke atas. Sudah absen kelewatan Bu, gimana ini? Ada di Bu, di kolom chat. Diulang ya. Diulang Bu. Diulang lagi Bu, saya belum absen. Nah tuh, sudah ada tuh, sudah diulang tuh. Oke, terima kasih Bunda-Bunda semua. Iya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya silang ngobrol dan sebagainya. Yes. Ayat berikutnya, ayat surah Al-Jumu'ah, surah itu bertebaranlah di muka bumi. Kata kuncinya cari karunia. Kan? Nah, dalam mencari karunia tadi, kasih Bunda. Pasmurullah. Apa contohnya? Terima kasih Bun.
Ditahan napas 5 detik aja nggak? Enggak. Kalau bangun malam, pertanyaan yang kedua, jiwanya kuat. Makin agak baper sih. Mau kena selalu kena puji Nah, jadi cara ngebaginya malam jam 3 sampai jam 7 kalau saya bisa. Selesai sholat, surah Al-Ahzab